berada dalam keadaan apapun kita, di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, saat itu ada juga nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, pantaslah kita untuk bersyukur. Apapun yang kita lakukan, tak mungkin bisa kita laksanakan kecuali Allah yang memudahkan. Malam hari ini kita hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk duduk di majelis ilmu, untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu semua terlaksana karena Allah yang memudahkan. Ketika kita diberikan kesehatan, tidak hanya cukup dengan nikmat sehat, karena banyak orang sehat tapi tak sampai juga dia ke rumah Allah ini. Maka ditambah dengan nikmat yang kedua, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu juga Allah yang memberikan. Maka nikmat sehat dan nikmat iman itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah pada malam hari ini. Kita berharap mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini membuat kita selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat-malaikat Allah. Itu yang kita harapkan. Apalagi dalam hadis dikatakan oleh Nabi, tidaklah seorang muslim meninggalkan rumahnya lalu dia melangkahkan kakinya ke rumah Allah kecuali dia akan selalu diiringi oleh doa malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dan terima taubatnya. Itu terus yang didoakan oleh malaikat untuk mereka-mereka yang meninggalkan rumahnya menuju rumah Allah. Bahkan sesampainya dia di rumah Allah, selagi ia berada di dalamnya, maka malaikat pun akan masih tetap mendoakannya. Malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu. Selama dia tidak mengganggu orang lain. Au lam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Begitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan fadilah itu pada malam hari ini insyaallah bisa kita dapatkan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin paham dengan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sekedar menjadi ilmu. Sunnah tidak boleh sekedar menjadi ilmu saja. Ilmu tidak boleh berhenti sekedar menjadi ilmu. Tapi ilmu haruslah membuat kita harus semakin dekat dengan Allah dan harus membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita dengan ancaman nerakanya, takut kita dengan iqab-iqab, balasan-balasan yang telah disampaikan oleh Rasul bagi pelaku maksiatnya. Nah, itu buah dari ilmu. Maka Al-Quran mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya mampu takut kepada Allah itulah al-ulama, orang yang berilmu, orang yang mengerti dengan kewajiban-kewajibannya, tahu dia mana yang kewajiban untuk kemudian dia mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasul kita yang mulia itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk taat, untuk istiqamah berada di atas sunnahnya. Semoga nanti di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian buku kita, dan barangkali ini adalah poin yang terakhir yang akan kita bahaskan berkaitan dengan beberapa penyimpangan di dalam memahami dan berinteraksi dengan hadis. Untuk malam hari ini kita mengambil penyimpangan aliran kalam di dalam memahami hadis Nabi. Jadi ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi yang kalau seandainya kita salah dalam memahaminya, maka salah pula pengamalan kita terhadap Al-Quran. Itulah sebabnya dulu di awal-awal kajian kitab ini kita menyampaikan ada metode yang ideal yang harus kita ikuti di dalam memahami hadis. Kenapa perlu dipahami metode ideal? Karena ada kelompok yang menyimpang, ada kelompok yang tersesat di dalam memahami hadis Nabi karena metode mereka yang salah. Jadi malam hari ini kita fokus bicara tentang aliran kalam. Apa itu aliran kalam? Dalam bahasa Arab disebut dengan ahlul kalam. Orangnya adalah al-mutakallimun atau mutakallimin. Jadi kalau disebut dengan mutakallimin itu adalah ahlul kalam, aliran kalam dalam bahasa kitanya. Siapa mereka itu? Al-mutakallimun itu adalah al-mustaghiluna bi'ilmil kalam. Orang-orang yang sibuk oleh ilmu kalam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ilmu kalam itu apa? Dikatakan oleh para ulama, ilmu kalam itu adalah ma ahdatsahul mutakallimuna fi usulid din min isbatil aqaidi bit turuq allati ibtakaruha wa a'radu biha amma ja'a bihil kitab was sunnah. Itu dalam bahasa Arabnya. Ilmu kalam itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh ahlul kalam tentu saja fi usuliddin. Usuliddin. Pada persoalan usuluddin. Usuluddin itu akidah, tauhid, dasar-dasar agama. Min isbatil aqaidi, dalam bentuk menetapkan perkara-perkara akidah, bituruqil lati ibtakaruha, dengan metode-metode yang mereka ciptakan sendiri. Wa a'radu biha ma jaa'a bihil kitab wa sunnah, dan mereka menolak dengan teori atau metode yang mereka buat sendiri itu, mereka menolak apa yang datang di dalam Al-Kitab wa Sunnah, apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu kalam itu sebuah ilmu yang diciptakan tentu saja atau yang dibuat, yang dirumuskan oleh ahlul kalam yang berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan persoalan akidah. Fi isbatil aqaid, di dalam menetapkan akidah dengan cara-cara yang mereka rumuskan, dan dengan cara itu mereka menolak apa yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Jadi mereka mengukur apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu, diukurnya melalui metode yang mereka buat sendiri, melalui rumus yang mereka buat sendiri. Dan rumus yang mereka buat itu didasarkan kepada akal dan logika mereka. Jadi ada cara, ada metode yang mereka rumuskan dengan akal dan teori-teori mereka sendiri, di mana dengan rumusan itu kalau nggak cocok nanti
dengan akal mereka itu, maka mereka menolak apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari pengertian itu saja sudah nampak oleh kita kelirunya, sudah nampak oleh kita salahnya. Di mana salahnya? Bicara akidah, bicara Allah, bicara tauhid, kita sedang membicarakan persoalan-persoalan gaib. Dan persoalan-persoalan gaib yang hubungannya dengan akidah tadi itu hanya dapat dipastikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Karena ia masalah gaib. Nah sekarang orang-orang mutakallimun membuat rumusan-rumusan dengan logika mereka sendiri, lalu rumusan itu nanti mereka gunakan untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quran karena merasa tidak cocok dengan akal dan logika mereka. Situlah nanti penyimpangan itu muncul. Maka pembicaraan ahlul kalam itu selalu dalam persoalan ketuhanan. Jadi yang mereka bicarakan selalu bicara dalam persoalan ketuhanan. Apa contohnya? Tentang sifat-sifat Allah. Apakah itu sifat fi'li? Apakah itu sifat zat? Apakah itu kalam Allah? Itu semua adalah bagian dari perbincangan yang ada di dalam ilmu kalam, dalam aliran kalam. Sifat Allah itu kan nanti ada secara garis besar bisa dibagi kepada dua. Ada sifat fi'linya, ada sifat zat. Kalau sifat fi'li itu perbuatan Allah. Allah melakukan sebuah perbuatan. Allah mendengar. Allah melihat. Allah berkalam. Allah berbicara. Allah berada di atas arasy. Itu diantara sifatnya Allah, fi'linya. Kalau sifat zat itu yang berhubungan dengan zatnya Allah, ilmu, hayat, Allah hidup, Allah berilmu, Dia maha mengetahui. Termasuk nanti diantara sifat-sifat zat itu adalah seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran, wajah, tangan. Kalau dalam hadis Nabi diperkuat lagi nanti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa yang ada pada hadis-hadis tidak mungkin bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini selalu yang diperdebatkan. Ketika mereka bicara tentang sifat-sifat Allah, mereka tidak langsung kembali kepada Al-Quranul Karim. Tapi mereka buat dulu rumusan-rumusan dengan logika mereka. Barulah nanti diukur isi Al-Quran dan Sunnah itu dengan logika tadi. Yang kalau seandainya tidak cocok, maka mereka akan tolak apa yang ada dalam Al-Quran. Apa contohnya? Ketika dikatakan umpama sebagai contoh ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy. Berada, bersemayam dalam artian berada di atas arsy. Ini ayat Al-Quran. Tapi mereka nanti buatkan rumusan-rumusannya dulu. Ada logika-logika yang mereka bangun. Apa contoh logika yang mereka bangun itu? Biasanya sesuatu yang berada di atas sesuatu, maka yang di atas ini biasanya butuh kepada yang di bawah. Dibuat nanti contoh-contoh yang ada pada makhluk. Ini air ini berada di atas meja. Kalau meja tidak ada, bisa tidak air ini berada di sini? Tidak bisa. Karena sesuatu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Saya duduk di atas kursi. Kalau kursi digeser,
Kalau saya jatuh, tidak mungkin saya bisa duduk tanpa ada kursi. Itu kan semua pada makhluk. Logika itu mereka bangun. Dan lahirlah sebuah kaidah. Sesuatu yang berada di atas maka butuh kepada yang di bawah. Yang terjadi pada makhluk ini mereka bawa pada Allah. Dibawa aja. Sekarang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Karena dibawanya logika makhluk tadi itu kepada Allah. Itu saja sudah salah. Karena memahami Allah tidak boleh dengan logika yang ada pada makhluk. Maka orang Mu'tazilah dengan logikanya tadi, kalau berada di atas aras berarti Allah butuh kepada aras. Kalau begitu berarti istawa ini bukan istawa. Da'amunyo menemo Allah berada di atas aras itu tidak bisa, tidak masuk di akalnya dah. Padahal ini kan perkara gaib. Perkara gaib hanya Allah yang tahu. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, semua mereka beriman dan percaya bahwa Allah berada di atas aras. Apakah Allah butuh kepada aras? Pasti tidak. Karena kita tidak diberitahukan oleh Nabi, bahkan oleh Allah sendiri. Tidak diberitahukannya kepada Nabinya untuk disampaikan. Dia seperti apa berada di atas aras itu. Itu bukan kerja kita. Bukan dituntut akal kita untuk menganalisanya. Seperti apakah dia berada di atas aras. Bukan sesuatu yang harus kita analisa. Itu hanya sesuatu yang harus kita imani. Harus kita ingat. Tapi dengan konsep-konsep yang ada pada ahlul kalam, mereka rumuskan sendiri rumusannya melalui makhluk yang ada, kemudian mereka ukur nanti Allah melalui rumusan tadi. Yang pada akhirnya mereka menolak isi Al-Quran dan apa yang ada pada hadis Nabi. Maka kalau ditanya, apakah Allah berada di atas aras? Tidak. Karena kalau berada di atas aras, pertama, berarti Allah butuh kepada aras. Yang kedua, berarti Allah punya arah. Punya arah tertentu. Ini berat kali bagi mereka untuk mengatakan di atas itu. Karena atas adalah bagian dari arah. Berarti sama dengan menunjuk makhluk lampu Tuhan. Atau buah mangga. Aduh buah mangga datih. Sama itu. Ini logika-logika mereka pakai untuk mengenali Allah, tidak lagi sekedar menerima apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada pada hadis Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil contoh ayat yang lain. Orang-orang Mu'tazilah ketika mereka berbicara tentang Al-Quranul Karim, semua ulama-ulama salaf dulu, sahabat secara keseluruhan, dan belum pernah terjadi perdebatan di kalangan mereka karena akidah mereka lurus. Apa kata sahabat? Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah ghairu makhluk. Tidak makhluk. Itu keyakinan Nabi, keyakinan para sahabat. Tapi orang Mu'tazilah, apa kata mereka? Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Itu adalah makhluk. Kenapa demikian? Karena dia adalah bahasa ibarah yang terdiri dari huruf. Dan kalam yang terdiri dari huruf itu hanya kalam insan, hanya kalam manusia. Sementara kalam Allah tidak ada huruf dan tidak
Tidak ada suara. Terus Quran, kalam Allah itu tidak. Jadi berbelit-belit dalam memahami. Padahal secara kok bola lui-lui aja cara memahami. Ambil dari hadis Nabi, ambil dari Al-Quran, dari apa yang dikatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh para ulama. Tidak pernah ada dulu perdebatan tentang apakah Al-Quran itu kalam Allah atau tidak. Karena Quran sendiri mengatakan dia adalah kalam Allah. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang-orang musyrik yang ingin meminta suaka, minta perlindungan, kasih dia perlindungan. Berarti orang-orang musyrik yang hidup pada masa Nabi, mereka bisa mendapatkan perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam, apa yang dimaksud dengan kalam Allah ini. Ini adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Berarti Allah sendiri mengatakan bahwa Quran adalah kalam Allah. Apakah ada huruf, apakah ada suara? Tidak pernah ada perdebatan. Yang jelas Al-Quran turun kepada Nabi. Dan Nabi membacakan. Yang dibawa oleh Jibril, yang disampaikan kepada Nabi, itulah yang kalam Allah. Ada hurufnya. Tapi orang Mu'tazilah, oh kalau begitu samalah kalam Allah dengan makhluk. Kalau begitu kalam Allah berarti sama dengan kalam makhluk. Maka mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad rela dia dipenjara karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Yalah penjawab. Yang penting dia ingin membela akidah yang benar supaya umat ini tidak tersesatkan. Karena kebetulan khalifah pada masa beliau itu khalifah yang berkeyakinan terpengaruh oleh keyakinan Mu'tazilah. Jadi khalifah pada masa dia terpengaruh oleh keyakinan Mu'tazilah. Sehingga dia meyakini itu. Dan dia paksa semua ulama untuk meyakininya. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Rela dia dipenjara. Pada akhirnya memang dia dipenjara. Ada namanya Imam Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Tetap dia tidak mau mengakui Quran itu sebagai makhluk. Apa katanya? Allah menciptakan sesuatu dengan kata kun. Kan ada kan? Kun, fayakun. Allah menciptakan sesuatu itu dengan kata kun. Dan kun itu adalah kalam Allah. Kalau kun yang kalam Allah ini makhluk, sementara Allah menciptakan makhluknya dengan kun. Dan kun ini makhluk. Berarti makhluk yang menciptakan makhluk. Akhirnya dia dipenjara juga. Dipindahkan dia dari tempat berada dia, disuruh pergi ke wilayah yang jauh, dililitkan di badannya besi yang sangat berat sekali. Suruh berjalan. Pindah ke tempat untuk kemudian dia dipenjara. Dan di penjara itulah matinya Al-Buwaiti. Padahal kan senang ya saudara kan ketika dipaso oleh khalifah, ayo makhluknya selamat. Dan ada memang di antara ulama yang cari jalan selamat. Sehingga dia mengaku-ngaku kalau Quran adalah makhluk. Tapi Al-Buwaiti, Imam Ahmad adalah orang-orang yang bertahan dengan akidah yang benar supaya umat tidak tersesatkan. Sementara Mu'tazilah menganggap makhluk. Apa dia sampai contoh itu keyakinan? Karena rumusan-rumusan akal yang mereka buatkan. Nah itulah sebabnya didefinisikan bahwa ilmu kalam itu rumus-rumus yang dibuat oleh ahlul kalam dalam berakidah, dalam mengenal Allah melalui akal mereka,
dan dengan rumusan akal mereka itu mereka menentang apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang ada dalam hadis Nabi. Ketika ada dalam ayat mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, maka kekallah wajah Allah. Ada ayatnya. Tidak satu ayat yang bicara tentang wajah Allah. Dan ada hadis yang mengatakan juga seperti itu. Apa kata ahlul kalam? Wajah itu adalah aksesorisnya makhluk. Manusia ada wajahnya, hewan-hewan lain ada wajahnya. Berarti wajah adalah aksesoris makhluk. Ketika Al-Quran mengatakan Allah menisbatkan wajah untuk diri dia, Mu'tazilah langsung menolak. Tidak mungkin nih, karena yang punya wajah adalah makhluk. Maka wajah di situ bukanlah wajah. Dicari-cari arti deh, dan arti itu tak pernah datang dari Nabi dan tak pernah datang dari sahabat. Dan mereka menolak bahwa Allah punya wajah dengan alasan sama nanti dengan makhluk, dan mustahil Allah sama dengan makhluk. Mustahil Allah sama dengan makhluk itu betul. Tapi ketika dikatakan wajah, apakah lalu sama dengan makhluk? Enggak. Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Oleh karena itu, ilmu kalam itu dengan rumusan-rumusan akal yang mereka buat, banyak terjadi penolakan-penolakan mereka terhadap ayat. Itulah sebabnya ulama-ulama ahlu sunnah, kok ahli sunnah yang sesungguhnya kan? Ada ahlu sunnah KW. Ahlu sunnah KW itu pro kepada Mu'tazilah. Percayanya Quran makhluk boleh. Percayanya bahwa Allah tidak boleh sebut Allah punya wajah dan itu KW itu. Tapi yang aslinya Nabi dan para sahabat, Rasul dengan para sahabatnya, semua sahabat meyakini itu, tapi dengan tidak menyamakan dan menyerupakan sama sekali. Maka ulama-ulama ahlu sunnah menentang dan mewanti-wanti agar tidak terjebak kepada ilmu kalam. Saya bawakan sebuah buku. Ini i'tiqadu al-a'immatil arba'ah. Keyakinan empat imam mazhab. Empat imam mazhab siapa maksudnya? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu empat imam mazhab yang terkenal. Keempat-empatnya menolak ilmu kalam karena bahkan bisa berujung pada kekufuran. Karena dengan teori kalam mereka menentang isi Al-Quran dan isi hadis. Kalau saya memberikan contoh, kita tengok beberapa contoh yang datang dari para ulama terkait dengan ilmu kalam. Apa kata Abu Hanifah? Ini contoh nih, kata Abu Hanifah. Ada banyak ungkapan beliau. Salah satunya beliau mengatakan, la'anallahu Amr ibn Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini tokoh pendiri ilmu kalam itu sendiri. Logika-logika tadi banyak datang dari dia. Doa Abu Hanifah apa? Semoga Allah melaknat. Ini tokoh Mu'tazilah. Fa innahu, karena sesungguhnya dia fataha linnasit tariq. Dia telah membuka bagi manusia jalan ilal kalam. Jalan menuju sibuk dengan ilmu kalam tadi. Fima la yanfa'uhum fil kalam. Pada sesuatu yang mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dalam ilmu kalam. Kata Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah kepada Abu Yusuf? Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Kata beliau, iyyaka an tatakallam, an takallama al-amma fi usuluddin minal kalam. Hati-hati kamu
Al-amma, banyak orang yang bicara dalam usuluddin minal kalam, dari al-kalam. Jadi bicara usuluddin melalui teori-teori kalam. Hati-hati kamu, katanya. Fa innahum qaumun, sesungguhnya mereka itu kaum yang kalau kamu bicara tentang itu juga mereka akan taklid kepada kamu. Jadi Abu Yusuf kan seorang ulama. Jadi Abu Hanifah melarang Abu Yusuf agar Abu Yusuf tidak berbicara kepada orang-orang dalam persoalan akidah melalui ilmu kalam. Kamu jangan bicara kepada orang tentang akidah melalui ilmu kalam, karena mereka akan taklid kepada kamu, karena dia seorang ulama. Fayastaghiluna bidzalik, lalu mereka disibukkan, habis waktu mereka dengan ilmu kalam, sementara mereka tidak mendapatkan pemahaman apapun dari akidah. Jadi karena kekuatan hujah yang ada pada Abu Yusuf, dicegah oleh Abu Hanifah, kamu jangan bicara persoalan akidah melalui ilmu kalam. Nanti orang akan ikut kamu dan mereka sibuk lalu tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah, ini diantara ungkapan Abu Hanifah terkait dengan al-kalam. Apa kata Imam Malik tentang ilmu kalam? Ini adalah Imam Malik termasuk yang sangat melarang. Man talabad dina bil kalam tazandaq. Barang siapa yang mempelajari agama ini melalui ilmu kalam, tazandaq, dia bisa kufur. Dia akan menjadi orang yang durhaka. Ditolaknya ayat Quran, coba. Allah bilang dia berada di atas aras, akalnya bilang tidak. Allah menisbatkan sifat wajah kepada dirinya, Mu'tazilah bilang enggak. Bukankah itu sebuah kekufuran? Allah bilang begini, indahnya. Jadi man talabad dina bil kalam tazandaq. Siapa yang mempelajari agama ini melalui ilmu kalam, tazandaq, dia menjadi zindik. Zindik itu orang durhaka, bahkan orang kufur. Ada satu riwayat dari Abu Nuaim, Abdullah ibn Nafi', dari Abdullah ibn Nafi', dia bilang begini, sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Imam Malik pernah berkata, law anna rajulan rakibal kaba'ir kullaha ba'da an la yusyrika billah thumma takhalla min hadhil ahwa wal bidah wa dzakara kalaman dakhalal jannah. Seandainya ada seseorang yang rakibal kaba'ir, banyaknya melakukan dosa-dosa besar, semua dosa besar dikerjakannya, tetapi dia tidak syirik kepada Allah. Ternyata dia lebih memandang bahwa akibat ilmu kalam itu dosa besarnya lebih. Jadi kalau ada orang dikerjakannya dosa besar banyak, tapi tidak syirik, dia masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau seandainya yang ada pada dirinya adalah bid'ah yang ada dalam ilmu kalam, itu justru membuat dia lebih parah. Karena dengan adanya ilmu kalam membuat dia banyak menolak apa yang ada dari dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ungkapan-ungkapan para ulama itu banyak sekali. Termasuk diantaranya Imam Syafi'i. Saya ambilkan contoh dari ungkapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan masalah kalam. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau seandainya ada orang yang berwasiat supaya buku-bukunya nanti dibagi-bagikan, setelah dia wafat bukunya nanti bagi, tapi ada di antara bukunya itu berkaitan dengan ilmu kalam, jangan kau jual wasiat. Jadi kalau dia tidak menunaikan wasiat itu bukanlah satu bentuk kesalahan. Apa sebabnya? Li'annahu laisa minal ilmi. Karena ilmu kalam itu tidak ada ilmu sebenarnya. Jadi kalau ada orang berwasiat, tolong nanti setelah saya wafat, buku-buku saya ini bagi-bagikan supaya ilmu bisa berkembang. Ternyata di dalam buku-buku itu ada yang berkaitan dengan ilmu kalam.
ajan dibagi, karena itu bukan bagian dari ilmu. Kalau tidak dibagikannya, maka seseorang itu tidak berdosa, tidak dianggap dia tidak menjalankan wasiatnya. Luar biasa sebenarnya ungkapan-ungkapan para ulama di dalam menolak keberadaan ilmu kalam. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan irtada syai'an minal kalam fa'aflah. Saya tidak temukan seorang pun yang bergelut dengan ilmu kalam lalu ia beruntung, lalu ia selamat dalam beragama. Tidak ada. Jadi tidak ada orang yang selamat dalam beragama gara-gara ilmu kalam. Saya tidak nengok katanya. Tidak nampak saya ada orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu kalam lalu ia selamat dalam beragama. Berarti ilmu kalam ilmu yang menyesatkan dalam beragama. Karena persoalan akidah yang mereka bahas melalui akal. Jadi ungkapan-ungkapan itu sangat banyak sekali. Nanti bisa kita lihat. Nah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, kita sempurnakan dulu sedikit materi kita. Tadi kita berhenti pada ungkapan-ungkapan para ulama terkait dengan bahayanya ilmu kalam. Bahayanya memahami akidah melalui ilmu kalam. Terakhir saya ingin sampaikan ungkapan Imam Syafi'i. Apa kata beliau?
Bagi dia hukumannya ahlul kalam itu adalah ayudrabu bil jari wa ni'al. Dilocak pakai sandal jo pelupa korma. Ya ahlul kalam noh. Yudrabu bil jari, dipukul pakai pelupa korma, pakai sandal. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail. Dibawa, diarak keliling kampung. Itu hukuman bagi ahlul kalam. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Jadi itu elok ada gue lagi. Diarak sepanjang kampung sambil dipukul dengan pelepah korma pakai sandal. Dikarenakan oleh akibat buruk yang ditimbulkan oleh ilmu yang diajarkannya. Karena bicara tentang Allah, bicara tentang akidah tapi pakai akal. Maka salah satu dari ciri-ciri utamanya ahlul kalam itu adalah mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu ciri-ciri ilmu ahlul kalam. Mendahulukan akal mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka timbang-timbang nanti ini ayat nih hadis diukur pakai akal mereka. Cocok atau tidak? Maka wajar akan berujung pada penyimpangan-penyimpangan. Siapa mereka ahlul kalam? Banyak. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, Jabariyah, Karamiyah, macam-macam. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Itu semua adalah bagian dari kelompok yang disebut dengan ahlul kalam, yang seperti yang kita terangkan tadi itu, mereka mengukur kebenaran Al-Quran dengan logika-logika mereka. Diukur dulu dengan logikanya bahwa Bapak dicaikan ayat. Jadi didahulukan akal daripada nas. Sekarang sedikit kita lihat apa penyimpangan mereka. Apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada ahlul kalam itu sehingga mereka dianggap salah, dianggap menyimpang. Yang pertama, penyimpangan mereka ada pada takwil. Mentakwilkan sifat-sifat Allah pada makna-makna yang tak pernah datang dari Nabi. Jadi takwil itu artinya, ini takwil bukan dalam artian tafsir. Karena takwil bisa dua makna. Ada takwil bermakna tafsir. Dulu Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini sebagai orang yang paham agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil di sini tafsir. Maka tafsir yang paling terkenal adalah tafsir Ibnu Abbas. Itu mufassir utama di kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas. Umar bin Al-Khattab saja kalau ragu dia dengan makna ayat, dia nanya Ibnu Abbas. Padahal umur Ibnu Abbas jauh di bawah. Kalau ada rapat-rapat petinggi sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini anak-anak kecil tidak boleh ikut nih, kecuali Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas boleh masuk. Karena memang Nabi yang sudah mendoakannya, tapi takwil di sini bermakna tafsir. Itu tidak terlarang. Yang terlarang itu adalah takwilnya ahlul kalam. Apa itu takwil ahlul kalam? Memalingkan makna kata dari makna asalnya kepada makna yang lain tanpa dalil. Menolak makna pertama, pindah kepada makna kedua karena dianggap itu tidak cocok sama Allah. Itu yang namanya takwil, dan itu yang terlarang. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Apa sifat Allah yang ada dalam ayat itu? Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan langsung dengan kedua tangan saya? Berarti Allah menisbatkan dua tangan untuk diri dia. Apa kata orang-orang ahlul kalam? Mereka takwil. Ditakwilkannya,
oh ini dua tangan di sini tidak mungkin artinya dua tangan. Kenapa tidak mungkin? Berarti sama tuh jawab. Awak punya dua tangan. Berarti sama dengan makhluk yang punya tangan. Yang menyebut tidak mungkin tadi siapa? Akal orang ahlul kalam. Nabi pernah tidak menganggap itu tidak mungkin? Tidak ada. Nabi menerima ayat itu dari Jibril, lalu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat dengan meyakini dan mengimani isi ayat tadi itu. Bahwa berarti Allah menisbatkan dua tangan untuk diri dia. Tidak ada nabinya punya kok tidak mungkin, kok mustahil, sama dia jawab. Tidak, pasti tidak sama. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menafikan kesamaan itu. Dalam ayat yang tadi itu, laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang harus khawatirkan serupa, tidak ada lah. Karena memang Allah sudah menolak secara terang keserupaan. Keserupaan itu ditolak oleh Allah. Kenapa kita harus takut? Oh kalau tangan berarti sama jawab. Tidak sama. Karena Allah yang bilang laisa kamitslihi syai'. Inilah akibat dari takwil dan itulah makna takwil itu. Takwil itulah yang terlarang. Jadi menolak makna asal, makna zahirnya ditolak, dipindahkan kepada makna yang kedua karena dianggap tidak layak bagi Allah. Tapi mereka tidak punya dalil sama sekali. Apa arti dua tangan? Berarti kudrat dan nikmat. Allah ciptakan Adam dengan kudrat dan nikmatnya. Kalau begitu, apa bedanya nanti penciptaan Adam dengan ciptaan Nabi yang lain? Bukankah Nabi Muhammad diciptakan Allah dengan nikmat dan kudratnya? Nabi Nuh diciptakan oleh Allah dengan nikmat dan kudratnya. Bukankah semua Nabi diciptakan dengan itu? Itu apa beda dengan Adam? Padahal itu adalah kemuliaan Adam yang tidak ada pada Nabi yang lain. Maka dalam satu riwayat dikatakan, nanti di hari akhir, orang-orang datang kepada Adam alaihi salam untuk minta syafaat. Apa dalam syafaat itu bunyinya? Ya Adam, engkau ini kan Nabi Allah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Engkau mulia karena Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Tolong beri kami syafaat. Kini kalau dua tangan itu tidak diartikan dua tangan, diartikan dengan kekuasaankah, dengan nikmatkah? Apa bedanya penciptaan Adam dengan penciptaan yang lain? Tidak ada lah. Hilang keistimewaan Adam jadi. Maka Abu Hanifah, saya ambil ungkapan Abu Hanifah dalam persoalan ini. Jangan sekali-kali diartikan yadun itu dengan kudrat. Yadun adalah yadun, artinya adalah tangan. Karena kalau diartikan nanti dengan selain itu kata Abu Hanifah sama nanti dengan ahlul qadari wal i'tizal. Apa kata beliau? Nih saya nukil ungkapan Abu Hanifah. Waqala, Abu Hanifah berkata, walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakarahu Allah taala fil Quran. Allah itu memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki nafsun, diri, sebagaimana yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Apa yang telah disebutkan oleh dalam Al-Quran seperti wajah, tangan, diri, fahuwa lahu sifatun bila kaifin. Maka itu semua adalah bagi Allah sifatnya bila kaifin, tanpa kita perlu mencari tahu seperti apa kaifa-kaifanya, bagaimana-bagaimananya. Tidak perlu kita cari tahu, hanya Allah yang tahu, karena Nabi tidak juga menyampaikannya. Wala yuqalu, ini intinya ini. Wala yuqalu inna yadahu qadratuhu au ni'matuhu. Dan tidak boleh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tangannya itu adalah kudratnya atau nikmatnya. Li'anna fihi ibtalus sifah. Karena dengan mengartikan tangan dengan kudrat berarti membatalkan sifat tangan bagi Allah. Tidak boleh, kata Abu Hanifah.
wa huwa qaulu ahlil qadari wal i'tizal, dan itu adalah perkataan kaum Qadariyah dan Mu'tazilah. Beliau tidak sebut Asy'ariyah di sini karena Asy'ariyah belum muncul waktu itu. Kaum Asy'ariyah juga mentakwilkan tangan itu bukan tangan tapi kudrat. Kata Abu Hanifah apa? Mentakwilkan kata tangan menjadi kudrat berarti itu membatalkan sifat bagi Allah. Dan itu tidak boleh. Karena itu adalah keyakinannya Mu'tazilah. Kalaulah Asy'ariyah hadir ketika itu sudah muncul, Abu Hanifah akan bilang di antaranya ini adalah perkataan. Dan ulama yang empat mazhab ulama itu semua keyakinannya sama seperti Abu Hanifah. Jadi kalau ada nanti orang yang mencoba untuk menyampaikan bahwa takwil itulah keyakinan ulama empat mazhab, berarti dia berbohong terhadap ulama-ulama mazhab. Tidak benar itu. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana Abu Hanifah berkeyakinan, bagaimana Imam Syafi'i menyampaikan keyakinannya, dan mereka adalah semua termasuk orang-orang yang menolak pentakwilan sifat terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan Imam Syafi'i di antara yang menunjukkan akidahnya Imam Syafi'i, al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha. Perkataan yang terdapat dalam sunnah yang saya yakini. Nah, jadi yang terdapat dalam sunnah, akidah yang benar yang saya yakini dan juga yang menjadi keyakinan sahabat-sahabat kami dari ahlul hadis, dan saya melihat mereka mengambilnya dari Sufyan, dari Malik, disebutnya nama ulama-ulama besar pada masa dahulu. Yang benar itu keyakinannya adalah al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini jelas ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kata beliau, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ih. Dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya di langitnya sana. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Dia dekat dengan hambanya bagaimana dia kehendaki. Dia berada di atas aras, tapi dia biasa dekat dengan hambanya sebagaimana yang dia kehendaki. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia kaifa syaa, sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini keyakinannya Imam Syafi'i. Tidak ada ditakwilkannya. Karena orang Mu'tazilah mentakwil istawa alal aras itu bukan istawa, tapi istaulah. Istaulah itu artinya menguasai atau berkuasa. Kalau menguasai aras, tidak nyambung artinya. Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya aras saja. Yang dikuasai oleh Allah, gunung, langit, laut, semua dikuasai oleh Allah. Dan istawa, hubungannya dengan sifat Allah itu hanya untuk aras. Tidak boleh kita katakan, coba kalau memang istawa itu artinya istaulah, coba sebut nanti Allah istaula alal jibal umpamanya. Allah istawa di atas gunung. Artikan istawa itu dengan menguasai. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena istawa memang hanya untuk aras. Dan itu satu kemuliaan bagi aras. Nah, jadi kesalahan pertama, penyimpangan pertama itu ada pada takwil. Tapi bukan takwil yang dalam artian tafsir. Kalau takwil dalam artian tafsir itu dibolehkan karena bukan menolak tapi hanya memberikan makna dan pengertian. Kalau takwilnya ahlul kalam itu menolak keberadaan sifat itu karena dianggap tidak pantas sehingga perlu dicarikan arti yang lain. Apa contoh takwil yang dibolehkan? Ini datang dari ada yang menisbatkannya kepada Ibnu Abbas. Ketika dikatakan aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
kemanapun kamu arahkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah. Ada yang diantara ulama yang memaknai dan dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, wajhullah di situ diantara maknanya kiblatullah, kiblat Allah. Ibnu Abbas ketika memaknai dengan kiblat Allah bukan karena menolak Allah punya wajah. Tapi untuk ayat itu memang itu artinya. Karena ditengok asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul ayat itu? Ada sahabat-sahabat, 2 atau berapa orang sahabat yang sholat di malam hari, tapi ketika itu gelap. Mereka tidak bisa memastikan arah kiblat itu kemana. Karena gelap. Akhirnya mereka sholatlah ke satu arah yang mereka yakini itu kiblat. Ternyata setelah subuh, ketahuan itu bukan kiblat. Salah kausan kiblat malam tadi itu. Akhirnya mereka ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kami sholat dalam keadaan gelap, kami kira itu adalah kiblat, tapi ternyata subuhnya ketahuan kalau itu bukan kiblat. Turunlah ayat ini. Itu asbab nuzulnya. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ adalah wajhullah, dimaknai dengan kiblat Allah. Dan itu tidak salah, karena kata wajhun itu bermakna wijhah. Dan wijhah itu bermakna kiblah. Karena ada ayat walikullin wijhatun huwa muwalliha. Wijhah di situ bermakna kiblah. Jadi kata wajhun dan kata kiblat ada korelasi maknanya, ada ketersambungan maknanya. Dan bukan karena menolak sifat wajah bagi Allah. Sementara orang-orang ahlul kalam ketika mereka mentakwilkan wajah kepada makna yang lain karena mereka menganggap tidak pantas disematkan kata wajah kepada Allah. Berarti mereka tolak. Allah punya wajah. Padahal Nabi sendiri meyakininya dan dibuktikan keyakinan Nabi dengan doa Nabi sendiri. Ada doa Nabi, ya Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah di akhirat kelak izinkan saya untuk memandang, menikmati indahnya wajahmu yang mulia. Kira-kira dengan doa Nabi itu, Nabi meyakini Allah punya wajah atau enggak? Kan enggak mungkin dianggap Nabi enggak meyakini itu doa. Maka salah besar kalau ditolak, oh Allah enggak punya wajah hanya karena dianggap sama dengan makhluk. Lah pasti enggak sama. Nya Allah yang menolak kesamaan. Laisa kamitslihi syai'. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan nanti, kalau memang Allah punya wajah, apakah itu bagian dari jarihah? Jarihah itu artinya anggota tubuh. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas dipertanyakan kepada Allah. Itu hanya untuk makhluk. Untuk Allah kita tidak dituntut mencari seperti apa. Itu urusan Allah. Yang penting kita meyakini bahwa Dia punya wajah, dan wajah Allah yang layak dengan Dia, wajah yang mulia, yang memandang kepada wajahnya lebih nikmat dari surga itu sendiri. Maka ada ayat kan, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia mendapatkan husna. Husna di situ artinya surga. Wa ziyadah, dan ada bonus. Jadi dapat surga plus bonus. Apa bonus ini? Nabi yang menafsirkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul? Bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di situ adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Itu Nabi yang menafsirkan. Bahwa ziyadah di situ memandang kepada wajah Allah. Terus enak-enak aja kelompok-kelompok ahlul kalam bilang Allah tidak punya wajah. Nabi aja menetapkan. Nabi aja tidak pernah mentakwilkannya. Jadi yakinilah
Allah punya wajah dan berdoalah agar kita bisa melihatnya. Tapi jangan pernah dibayangkan untuk sekarang seperti apa wajah Allah. Nyendakkan sampai bayangan. Nabi tidak menyampaikan. Kalaulah kita dituntut untuk mencari tahu, Nabi pasti sudah akan menyampaikannya. Karena Nabi sudah sempurna dalam menyampaikan syariat ini. Berarti salah satu dari bentuk kesempurnaan syariat ini dengan tidak mencari-cari seperti apa wajah Allah. Ya Nabi tidak sampai daerah. Tinggal berdoa aja, mudah-mudahan nanti di akhirat. Jangan-jangan orang-orang yang menolak Allah punya wajah, mereka tidak mendapatkan kenikmatan itu nanti di surga. Betapa ruginya, karena nikmat melihat wajah itu sendiri lebih nikmat daripada surga. Nah, jadi kesalahannya saya dahulukan di buku ini. Kesalahan pertama itu ada pada takwil. Jangan sekali-kali mentakwilkan sesuatu kalau memang tidak ada dalilnya. Dan takwil yang terlarang itu adalah takwil yang menolak keberadaannya kepada Allah karena dianggap tidak layak. Tidak layak itu hanya akal mereka yang ngomong seperti itu. Sementara Nabi kita tidak pernah menjelaskannya. Kita ambil satu lagi, ada kesalahan yang terjadi dalam ahlul kalam. Kalau tadi takwil, sekarang tahrif. Tahrif itu artinya merubah-rubah. Merubah-rubah ayat Al-Quran. Bisa merubah lafaz, bisa merubah makna. Kalau merubah lafaz, itu banyak terjadi juga pada orang-orang Mu'tazilah. Mana-mana ayat yang tidak cocok dengan akidah mereka, dirubahnya. Contoh, karena tahrif itu artinya menyelewengkan atau merubah. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah-rubah Al-Quran itu dari tempatnya. Yang seharusnya begini tapi dirubahnya. Perubahan itu ya bisa pada lafaz, bisa pada makna. Pada lafaz, contoh. Orang Mu'tazilah itu menolak sifat kalam bagi Allah. Allah tidak punya sifat kalam. Karena berarti sama dengan makhluk. Maka ayat yang berkaitan dengan Allah berbicara itu dirubahnya. Apa di antara ayatnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu. Kalau baca Allahu berarti fa'il. Kalau fa'il berarti Allah yang berbicara. Allah berbicara langsung kepada Musa. Tapi orang Mu'tazilah karena mereka menolak kalam tadi, ayat yang dirubahnya, dibacanya wa kallamallaha Musa. Akhirnya Musa yang menjadi fa'il, Allah yang menjadi maf'ul. Jadi kalau dirubah bacanya, maka artinya Musa berbicara kepada Allah. Kalau tadi Allah berbicara kepada Musa. Itu Mu'tazilah demi mengikuti akidah yang sesatnya karena teori-teori kalamnya, ayat Al-Quran yang dirubah-rubahnya. Itu bisa kita temukan. Ini bukan mengada-ngada. Ada referensi yang bisa kita temukan dalam persoalan. Diubah dan tidak kalamallahu dan kalamallaha. Tetapi ketika orang Mu'tazilah ingin pembacaannya itu dibenarkan oleh ahli qiraat, boleh bisa diimani doang lain. Ahli qiraat kan lurus-lurus juga akidahnya, ndak ikut akidah Mu'tazilah. Oh, baiklah kalau seandainya ayat itu dirubah. Masih bisa dirubah fa'il jadi maf'ul. Lalu kata ahli qiraat tadi, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang, kan Musa dipanggil tuh oleh Allah. Datang dia ke tempat di mana dia dipanggil itu, wa kallamahu rabbuhu. Ada rabbu di situ. Tidak bisa diubah rabbah laganya maf'ulhu.
Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepada Musa. Berarti siapa yang berbicara di sini? Allah. Ketika disebutkan ayat itu, fabuhital ladzi kafar. Mati kutu, ndak apik carul. Nya ndak bisa diubah apa yang jadi maf'ul. Sebab maf'ul di sika dhamir ndak bisa diubah. Wa kallamahu rabbu, diubah rabba ndak mungkin dah. Jadi ingin selamat lalu dirubah satu ayat ini, tapi mereka terjebak pada ayat yang lain. Itu namanya tahrif. Tahrif itu banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah banyak melakukan tahriful ayat. Dirubah-rubahnya ayat. Sesuai pula dengan akidahnya nanti, dengan keyakinannya. Apa contoh ayat yang dirubah oleh orang-orang Syiah? Orang Syiah akan percaya kepada imam-imam yang 12. Ada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Diubah ada orang Syiah. Iko ndak ummah ada ganyinya. Tapi a'immah. Kuntum khaira a'immah. Kalian adalah imam-imam yang terbaik. Diarani ke imam. Itu kalau la nafasu babacito, Al-Qur'an pun dirubah. Tidak ada takutnya mereka sedikit untuk merubah-rubah. Padahal Al-Qur'an tidak mungkin untuk dirubah-rubah karena Allah yang menjaga keasliannya. Kalau ada orang mencoba untuk merubah, pasti mereka akan diketahui kesalahan dan perubahannya. Nah, ada nanti tahriful makna. Kalau tadi tahrif lapas, merubah lapas, ada merubah makna. Salah satu dari merubah makna itulah pada takwil. Jadi takwil itu sama dengan tahrif, itu merubah makna. Karena seharusnya maknanya wajah tapi dirubah jadi makna lain. Seharusnya istawa berada di atas aras tapi dirubah menjadi istaula. Seharusnya ini 2 tangan tapi diartikan bukan 2 tangan tapi kekuasaan dan nikmat. Tahriful ma'na. Dan semua itu pasti akan melahirkan penyimpangan dalam berakidah. Ya, saya ambil satu yang pada bagian terakhir. Ada kesalahan mereka dalam berinteraksi dengan hadis itu diantaranya adalah menolak hadis ahad dalam persoalan akidah. Jadi mereka tidak menerima dalam persoalan akidah itu hadis ahad. Mesti hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Kenapa demikian? Karena hadis ahad itu bersifat zonni. Kalau akidah itu kan harus qat'i. Qat'i itu tidak mungkin untuk didebat, tidak mungkin untuk diutak-atik. Soal akidah, ini kan pondasi beragama. Jadi kata mereka, seandainya hadisnya adalah hadis ahad, maka tidak bisa. Tapi itu tertolak. Berapa banyak nanti persoalan akidah yang tertolak karena hanya hadis ahad. Itu hadis-hadis tentang azab kubur, itu hadis ahad kebanyakan. Dan mengatakan bahwa persoalan akidah mesti banyak, tidak bisa juga diterima. Nabi mengutus utusan dakwahnya ke wilayah-wilayah, kadang 1 orang, kadang 2 orang. Mu'az diutus oleh Nabi ke Yaman untuk menyampaikan akidah. Mu'az sayangnya, Mu'az bin Jabal. Sementara yang akan dia sampaikan persoalan akidah. Kalau memang persoalan akidah mesti disampaikan oleh banyak orang, tentu minimal Nabi mengirim 10 paling enggak. Nya beda mutawatir sama ahad. Kalau mutawatir itu 10 KT yang meriwayatkan itu. Kalau ahad 9 ke bawah. Bagi orang-orang ahlul kalam itu seperti Mu'tazilah, termasuk diantaranya Asy'ariyah, yang ahad tidak bisa untuk persoalan akidah. Apa itu? Kurang kuat. Ini masalah akidah harus kokoh, harus qat'i. Tapi itu salah, tidak bisa diterima.
Karena bertolak belakang dengan fakta. Bertolak belakang dengan fakta. Yang jadi patokan diterimanya hadis bukan mutawatir atau ahad, tapi sahih atau tidak sahih. Baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah. Asal sahih, maka wajib untuk diterima meskipun ahad. Itulah contohnya. Masalah pertanyaan mungkar dan nakir, azab kubur, itu semua dari riwayat-riwayat yang ahad. Dan itu persoalan akidah. Itu persoalan iman kepada hari akhir. Iman kepada apa yang gaib. Oleh karena itu, karena mereka hanya menerima yang mutawatir saja, maka banyaklah nanti hal-hal yang ahad mereka tidak menerima, tentu saja akan berakibat fatal dalam berakidah. Banyak ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh Mu'tazilah dan tokoh-tokoh Asy'ariyah yang cenderung mengatakan itu. Seperti ungkapannya, inna akhbaral ahad maznunah. Sesungguhnya kabar ahad itu adalah zanni, falam yajuz at-tamassuk biha fi ma'rifatillah. Maka tidak boleh berpegang kepada hadis ahad dalam mengenali Allah. Dalam mengenali Allah. Padahal ketika ada hadis ahad lalu sahih, pasti sahih datang dari Nabi. Berarti ia memperkuat apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Lah joleh ada dalam Quran itu diperkuat oleh hadis Nabi. Ahad pun dia, tapi sahih. Maka perlu wajib untuk diterima. Baik, saya kira ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ini adalah pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan kitab berinteraksi dengan hadis antara realita dan idealita. Nanti mungkin untuk kedepannya ya bisa kita ambil entah tema-tema apa yang menarik untuk kita bahas, atau kita ambil buku tertentu yang membahas satu persoalan yang bisa saja lebih ringan atau apa. Ini kan agak boy ini kan, tidak lo banyak banget kan. Tapi ini masalah akidah, ini masalah yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Karena betapa banyak orang yang mengelabui dalam kajian-kajiannya, khususnya persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi. Banyak di antara dai-dai yang berafiliasi kepada kelompok-kelompok Asy'ariyah yang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa akidah sahabat itu takwil itulah. Akidah sahabat itulah yang diyakini oleh Asy'ari itu katanya. Padahal tidak ada bukti. Imam yang empat katanya itu juga akidahnya. Padahal kalau kita rujuk buku Imam yang empat ternyata tidak mengakui akidah Asy'ariyah sebagai keyakinan mereka. Karena mereka justru tidak mentakwil-takwilkan. Maka berhati-hati dalam mendapatkan kajian-kajian khususnya dalam persoalan akidah. Maka ketika ini sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi dasar bagi kita untuk menimbang-nimbang. Kok ada yang nyobi iso janda itu hendak roda ya sobi itu. Karena imam yang empat ternyata akidahnya selamat sebagaimana selamatnya akidah para sahabat. Ini kata-kata ungkapan ulama yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Ada jam 8. Ada pertanyaan. Kalau jam kini jam 8 lelawi. Ada? Nah. Jadi bagaimana Ustaz, bagaimana memposisikan akal dalam memahami Al-Quran dan hadis? Iya, bagaimana memposisikan akal dalam memahami hadis dan Al-Quran dan hadis. Islam sangat menghargai akal. Islam sangat menghargai akal. Bahkan orang yang tidak berakal tidak ada hukum. Apa contoh yang berakal yang tidak ada hukum? Uang gilo kalau tidak salat berdosa? Tidak ada. Yang kalau salatnya pahala?
Ya kan kalau ndak puasa, ndak dosa dah kan? Itu kalau puasanya pahala. Rufi al-qalam, diangkat catatan malaikat dari orang-orang tidak berakal. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan akal. Jadi jangan sangkol oleh awak tadi bercerita alul kalam mendahulukan akal daripada nas. Itu tidak perlu akal Pak Ustaz. Dah itu dong. Akal sehat yang kita miliki harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan akal yang diandalkan untuk mengutak-atik Al-Quran dan Sunnah. Ikonya Allah Ta'ala, ndaknya akalnya lah. Akalnya yang didahulu. Padahal ini persoalan gaib. Dikarenakan oleh akidah itu masalah gaib, maka yang paling berfungsi adalah dalil, bukan akal. Karena akal tidak memahami yang gaib. Jangan kan yang gaib, yang nyatu-nyatu tidak bisa ada akal memahami. Banyak perkara-perkara nyata, yang tidak pernah, tidak cukup akal kita, tidak cukup kuat memahaminya. Apalagi masalah gaib. Situlah kesalahan ahlul kalam. Dalam persoalan gaib, mereka menggunakan akal. Tentu tidak nyambung. Allah itu perkara gaib. Seperti apa wajah Allah itu tidak beda. Jadi bukan harusnya ditolak karena tidak bisa akal memahami. Tidak. Diimani lalu seperti apanya serahkan kepada Allah. Maka akal harus dihormati. Tetapi akal kita harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibaratnya begini. Akal itu lilin. Syariat itu matahari. Bekok terbenam matahari. Gelap pakai lilin. Sok pagi tabik matahari. Perlu lilin dulu. Setayang tu matahari buat iduin lilin. Tak apa bapaknya, boleh tayangnya. Bisa? Enggak, karena kita sudah dicukupkan oleh terangnya matahari. Enggak perlu lilin lah. Orang ahlul kalam ingin memadamkan matahari dengan lilinnya. Enggak akan bisa. Kan? Terang Allah bilang dalam ayatnya, ayatnya. Dia menisbatkan dua tangan untuk dirinya. Itu matahari itu. Tiba lilin bekak. Enggak mungkin dudanya. Sama dia jawabnya. Dia tahu itu jong tu sama jawab ko jong. Itu dia dek sama jawab. Itu berarti enggak itu dah. Maka sebenarnya mereka sudah mendahului pemikiran mereka dengan penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian ditolak. Kalau ahlu sunnah enggak mengimaninya, at-tasdiq, al-iman, al-isbat, tapi bila takyifin wala tamsilin wala tasbih. Tidak boleh diserupakan, tidak boleh disamakan, tidak boleh pula ditolak, dan tidak boleh pula ditakwilkan, karena memang Nabi tidak mentakwilkan. Nah, oleh karena itu fungsikan akal sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kita sudah bicara yang gaib, berarti yang kita perlukan nas. Nabi yang menyampaikan dalam hadis atau Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'annya. Ndak akal dulu, nyo gaib mah. Dan beriman kepada yang gaib sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Iya. Banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Allah dekat. Ada banyak ayat yang lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bahkan ada ayat aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat lehernya.
Di satu sisi Allah bilang seperti itu, di sisi lain Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada 7 ayat. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah bertentangan antara satu ayat dan ayat yang lain? Mungkinkah bertentangan? Tidak. Berarti pasti tidak. Di satu sisi dia bilang dia di atas aras, di sisi lain dia bilang dekat. Tadi kita katakan mustahil bertentangan. Tidak mungkin bertentangan Quran dan Quran. Quran dengan hadis yang sahih aja tidak mungkin bertentangan. Lalu, kalau memang tidak bertentangan, berarti ada makna yang harus dipahami dari situ. Disinilah kita penting untuk mempelajari bagaimana penjelasannya oleh para ulama. Sekali lagi, ulama ahlus sunnah yang tidak KW, yang asli. Maka yang di atas aras itu berhubungan dengan zat Allah. Sedangkan yang dikatakan dekat itu adalah bukan zatnya tapi sifatnya. Sifat seperti ilmu, penglihatannya, pendengarannya. Maka dimanapun kita berada, Allah tahu. Meskipun dia berada di atas aras. Karena pengetahuan Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Tentang kita. Saya sering contohkan itu dalam kajian-kajian untuk membuktikan. Awak aja tidak paham. Tidak beda. Kalau keluar kita ambil segenggam pasir. Tahukah kita berapa butir pasir di telapak tangan kita? Allah tahu tidak? Siapa yang lebih dokek ke pasir ini? Awak atau Allah? Allah wa'ala beda arama. Allah tentu deh. Maka dekat di situ bukan zatnya. Tidak mungkin zat Allah dosi gua kita. Berdosa kita. Kita menghina Allah. Allah itu maha suci dan dia hanya ada pada yang suci. Maka aras itu adalah asraful mawjudat. Yang paling mulia, yang paling suci dari semua yang ada adalah aras. Maka pantas dia disebut di atas aras. Wak pegang jangwi macam mana? Oh beda ada berapa lembar yang dalam genggaman awak. Allah beda. Siapa yang dokek kini ke jangwi awak atau Allah? Awak kok disuruh metong aja. Kadang berulang lihat, ni salah etongnya ulang lihat di awal. Allah tidak pakai tetong, tidak ada. Ilmu Allah azali. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dalam ilmu Allah. Itu maksud yang dekat tadi. Allah melihatnya. Allah melihat kita. Wak buat tembok 7 lapis, kunci masing-masing tembok ada pintu. Oh beda Allah Ta'ala. Tahu dia. Tahu dia. Tidak bisa kita bersembunyi. Dimanapun kita berada, maka Allah akan tahu. Itulah sebabnya kata-kata ayat-ayat yang menunjukkan dekat itu selalu ada di awalnya atau di ujungnya ilmunya kah, penglihatannya kah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Itu ujung dari ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena disebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi. Coba baca nanti ayat yang berhubungan dengan yang istawa al-aras itu. Baca lengkap ayatnya. Selalu dihubungkan nanti setelah itu dengan ilmu Allah, penglihatannya, pendengarannya. Nah, oleh karena itu ayat sama sekali tidak bertentangan. Jadi jangan dikatakan nanti Allah di mana-mana hanya karena alasannya dia bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Allah tahu semua dan dimanapun kita berada. Nah, saya berikan dalil ayatnya untuk memaknai sifat tadi itu. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, kan disuruh oleh Allah Ta'ala kan, izhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu sudah melampaui batas.
Ya dianggap punya Tuhan. Nanti beberapa ayat sesudahnya apa kata Allah? Inni ma'akuma, saya bersama kamu berdua, asma'u wa ara. Saya dengar dan saya lihat. Nya sabu Allah Ta'ala saya bersama kamu nya tadi lah. Tunya jadinya bu sudah tuh asma'u wa ara. Saya dengar, saya lihat. Berarti yang bersama Nabi Musa sama Harun apa? Zatnya Allah kah atau pendengaran Allah dan penglihatannya? Pendengaran dan penglihatan. Saya bersama kalian berdua. Saya dengar dan saya lihat. Dengan cara seperti itu aman kita dalam memahami ayat. Bukan malah ditakwil-takwil, ditolak. Gara-gara ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ditolak ar-rahmanu adalah arsy istawa. Allah tidak berada di atas aras karena dia sendiri bilang dia bersama kamu di mana kamu berada. Itu cara yang salah dalam memahami ayat. Karena yang satu hubungannya dengan zat, yang satu hubungannya dengan sifat-sifat Allah. Itu sangat terang sekali dijelaskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam memahami ayat. Maka tidak ada yang perlu untuk ditakwil-takwilkan atau ditolak-tolak, tinggal kita memahaminya saja sesuai dengan pemahaman yang diyakini oleh generasi yang terbaik, yaitu sahabat Nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, sekira cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Semoga kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan akidah, dan semoga kita selalu memiliki akidah yang benar, akidah yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kalau kita menyimpang, kita menyeleweng, kita cari-cari yang tidak ada dari keyakinan mereka untuk kemudian kita yakini, jangan-jangan itu adalah merupakan kesengsaraan di akhirat kelak. Kita tentu saja ingin selamat baik dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kekeliruan, karena kebodohan, karena kurang ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.